Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Ketakutan orang untuk memiliki asuransi pada dasarnya adalah hal yang wajar karena berita yang sering mereka dengar adalah mengenai berita buruknya saja. Seperti klaim asuransi nasabah yang ditolak contohnya. Sehingga kabar baik mengenai pencairan klaim nasabah-nasabah asuransi seringkali tertutupi oleh kabar buruk tersebut. Padahal, bisa dilihat di laporan keuangan atau di berita-berita online, jumlah klaim asuransi yang cair di tahun-tahun sebelumnya itu sangat besar. Nominalnya bisa dari miliaran sampai triliunan rupiah loh. Tapi kok yang sering terdengar itu lebih banyak yang buruknya ya? Nah, jawabannya itu sederhana sih. Logikanya begini. Misalnya klaim asuransi seseorang ditolak oleh perusahaan asuransi karena alasan tertentu contohnya. Lalu karena jengkel dan marah, kejadian itu ia ceritakan ke keluarganya, teman-temannya, dan lain-lainnya. Dari teman-teman dan keluarganya ini akan diteruskan lagi ceritanya ke orang lain yang ia kenal. Dari 10 orang mungkin menjadi 100 orang, dari 100 orang menjadi 1000 orang, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita balik situasinya. Ketika ada orang yang klaimnya disetujui, misalnya mendapat uang klaim meninggal dunia sebesar 500 juta, apakah dia akan cerita ke teman-teman dan keluarganya? Mungkin iya, tapi saya yakin banyak yang akan diam. Kenapa? Ya takut nanti banyak teman atau keluarganya yang datang untuk pinjam uang atau berhutang. Bener gak? Kalimat ini yang sering saya jumpai selama saya bekerja di asuransi. Sehingga karena sangat sedikit berita baik yang diceritakan dibanding berita buruknya ya, maka sampai kapanpun kekhawatiran orang-orang untuk memiliki asuransi akan selalu ada. Pada dasarnya, ketakutan itu ada karena minimnya pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai produk asuransi yang mereka punya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah perusahaan asuransi pasti memiliki alasan yang sangat kuat untuk menolak klaim asuransi nasabahnya. Karena bisa jadi memang pengajuannya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam buku polis. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu sudah pernah baca ketentuan-ketentuan di dalam buku polismu? Nah, ayo ngaku nih. Saya amat yakin sebagian besar akan menjawab belum ya. Karena selain banyak dan tebal, bahasa yang digunakan pun kadang tidak familiar. Karena ada istilah-istilah tertentu yang jarang orang gunakan. Nah, inilah salah satu tanggung jawab saya untuk mengedukasi masyarakat dengan bahasa yang lebih sederhana agar mereka paham dengan produk asuransi yang mereka miliki, beserta syarat dan ketentuan yang menyertainya. Di video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan 5 penyebab klaim tidak disetujui, dan kali ini saya akan tambahkan lagi hal-hal lainnya kenapa pengajuan proses klaim sampai bisa ditolak. Yang keenam adalah perkelahian bukan karena untuk membela diri. Contohnya seperti ikut tawuran, entah antar sekolah ataupun antar warga. Beda kasus, misalnya ia berkelahi karena ada ancaman percobaan, pembegalan, atau pembunuhan. Maka ini masih diperbolehkan karena ada unsur untuk membela diri atau melindungi diri. Nah, yang ketujuh adalah hukuman mati karena pengadilan. Misalnya ia adalah pengedar narkoba yang dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan. Jika putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka klaim akan ditolak. Yang kedelapan adalah menjadi penumpang gelap dalam suatu penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan. Misalnya ada seseorang yang entah bagaimana caranya bisa masuk ke pesawat tanpa memiliki tiket. Jika pesawat tersebut mengalami kecelakaan, maka keluarga dari orang ini tidak akan menerima klaim karena ia telah masuk pesawat secara ilegal. Yang kesembilan adalah berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian. Oleh karena itu, ada perusahaan asuransi yang mencantumkan ketentuan dalam buku polisnya untuk profesi seperti anggota kepolisian atau TNI akan ada pengecualian nih, khusus di mana ketika mereka meninggal atau gugur dalam tugas, maka klaim meninggalnya tidak akan cair. Tapi jika meninggal di luar jam penugasan, maka klaim meninggalnya pun bisa dicairkan. Selain kepolisian, ada beberapa profesi lain yang biasanya masuk dalam pengecualian. Biasanya karena memiliki resiko pekerjaan yang cukup tinggi, seperti pemadam kebakaran, pilot, dan lain sebagainya. Nah, untuk profesi apa saja yang dikecualikan, hal ini tergantung dari kebijakan perusahaan asuransi masing-masing ya. Yang ke-10, di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, dan bahan yang sejenisnya. Yang ke-11 adalah cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa. Misalnya seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan dan ia mulai melukai dirinya sendiri dengan menggunakan pisau atau dengan alat apapun. Maka dalam kasus ini klaimnya tidak akan disetujui.
Nah, itulah beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang tidak akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Tapi memang tidak menutup kemungkinan masih ada hal-hal lainnya yang masuk dalam pengecualian, tergantung dari ketentuan polis di masing-masing perusahaan asuransi. Ada baiknya kamu mempelajari buku polis asuransimu agar tidak ada kekecewaan nantinya. Atau kalau kamu bingung nih dengan bahasa atau istilah yang tercantum dalam buku polis, kamu bisa tuliskan pertanyaanmu di kolom komentar ya. Atau kamu bisa juga tanyakan langsung ke nomor saya yang tertera di kolom deskripsi. Di video saya selanjutnya, saya akan menjelaskan juga alasan-alasan ditolaknya klaim asuransi kesehatan. Oleh karena itu, agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe dan loncengnya sekarang juga ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Saya Ilo and see you.